Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gusti Trisno di channel YouTube Gusti Trisno. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan sebuah cerita tentang kisah nyata dari seorang anak pemulung. Ia memiliki hobi menulis sama seperti saya tentunya. Mau tahu kisah selengkapnya? Tunggu sebentar lagi. Kisah ini saya dapatkan dari salah seorang pembaca saya. Namanya Ibu Asri, bukan nama sebenarnya. Beliau membaca karya saya pertama kali pada buku Museum Ibu, kumpulan cerpen yang terbit pada tahun 2017. Begini kisah selengkapnya. Apa kabar Gusti? Begini, Ibu barusan mendaftarkan salah satu anak tetangga ke SMA. Namanya Mawar. Ibu, Bu Asri maksud saya, jadi walinya. Ibunya si Mawar ini meninggal sewaktu melahirkan Mawar. Bapaknya pergi. Dia dari bayi diasuh sama neneknya. Kerjanya pemulung. Ternyata dia pandai bikin cerpen. Malah katanya pernah dapat juara. Dia juga dapat sertifikat dan uang 500.000. Ibu jadi keinget sama Gusti. Gimana ya caranya biar dia bisa terus menulis cerpen? Siapa tahu bisa dibukukan dengan bantuan Gusti. Kasihan keluarganya, hampir semuanya menjadi pemulung. Gak sekolah. Dia juga awalnya tidak mau sekolah. Keluarganya tidak memperbolehkan tentunya ya. Tapi alhamdulillah ketika ibu mau menjadi walinya, keluarganya memperbolehkan. Mungkin Gusti punya saran nih untuk pemula. Kalau ibu bilang seperti ini, kamu menulis saja, nanti hasilnya ibu kasih ke Gusti bagaimana? Siapa tahu bisa ditolong untuk diterbitkan, dan siapa tahu bisa jadi jalan untuk mengubah hidup dia. Menurut Gusti gimana? Oh iya, anak ini juga tidak punya HP, jadi kalau ada saran atau apa bisa lewat ibu ya. Nah, menyikapi kisah tersebut, saya jadi teringat sewaktu awal-awal saya menulis. Saya mengawali menulis sejak tahun 2012, tepatnya ketika akhir SMA, jadi sekitar 2012 sampai 2013. Itu awal saya menulis. Ketika pertama kali sama dengan si Mawar tadi yang kisah yang saya berikan itu, saya pernah menjuari suatu lomba di kelas SMA, dan akibat itu saya jadi ingin terus menulis. Dan untungnya, meskipun saya besar di keluarga yang bisa dikatakan tidak ya kelas menengah ke bawah lah, tidak terlalu miskin, tidak terlalu kaya, tapi cukup lah alhamdulillah. Dan saya sama seperti dia HP saya waktu itu HP-nya benar-benar jadul, sementara teman-teman sudah pakai BlackBerry dan Android, dan saya juga tidak punya laptop atau komputer. Makanya saya menyisipkan uang saku saya, dan saya kumpulkan di tiap hari Minggu, malam Minggu tepatnya. Jadi di malam Minggu itu saya menulis di warnet, jadi sekitar jam 9 malam sampai jam 4. Tentunya sebelum itu saya menyiapkan bekal bahwa buku saya itu, buku harian saya, buku harian, buku tulis catatan biasa di sekolah itu saya jadikan media untuk menulis. Kemudian ketika ada waktu di malam Minggu itu saya gunakan menulis sampai jam 4 subuh. Dan orang tua saya tidak melarang karena mereka tahu saya memberitahukan terlebih dahulu ini mimpi saya, dan mereka menyetujui hal itu. Tentunya seperti itu. Tapi kalau kisah Mawar ini, dia keluarga pemulung dan dia juga seorang perempuan, tidak mungkin rasanya untuk menggunakan cara seperti itu, apalagi warnet sekarang sudah jarang banget. Dan kalaupun minta ke Ibu Asri yang jadi walinya dalam hal laptop, sepertinya dia mungkin agak keberatan. Tapi kita tidak akan membahas tentang sisi kesulitan dia untuk mengakses fasilitas untuk menulis. Kita fokus pada kasusnya saja. Nah, teman-teman sebagian sudah banyak yang tahu, penerbitan kini itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, penerbitan mayor yang melalui seleksi dan biasanya masuk toko buku, dan yang kedua itu penerbitan indie.
yang jalur penjualannya itu online. Dan beberapa penerbit indie memang ada yang memfasilitasi biaya, dan beberapa lainnya itu si penulis sendiri yang membayar semuanya, baik dari pracetak, layout, editing, cover, dan hingga masa cetak. Nah, selain mengirim ke penerbit, cara lainnya agar bisa gampang dapat duit adalah melalui menulis ya. Caranya itu mengirim ke media massa. Tentu ketika mengirim ke media massa itu ada sebagian orang yang bisa langsung dimuat. Teman saya beberapa seperti itu. Tapi kalau pengalaman saya itu, saya mengawali menulis di media massa itu 2012, maksudnya mengirim, kemudian baru dimuat 2015. Jadi rentang waktunya agak lama. Di situ butuh kesabaran, konsentrasi berkarya, dan juga belajar. Oh, karena di media ini cocoknya begini nih, di media ini seperti ini, makanya kirim yang sesuai. Nah, kirim media yang sesuai. Lalu yang kedua, selain mengirim ke Korean atau media massa, kita bisa menulis di platform semacam Storyal, Suite, Wattpad, dan lain sebagainya. Memang awalnya dibaca orang gratis, tetapi ketika memiliki banyak view atau banyak pembaca, kan ada kesempatan untuk diterbitkan, bahkan difilmkan seperti Dirnatan dan film-film dan yang lainnya ya. Nah, kira-kira dari dua masukan itu, kalian punya masukan lain tidak? Kalau kalian punya masukan lain mengenai kisah si Mawar itu, tulis di kolom komentar ya. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih tadi saya menyarankan untuk mengirim ke platform? Nah, karena sependek pengetahuan saya ketika saya mengamati fenomena di platform menulis itu atau aplikasi itu, ada dua dampak yang bisa dimiliki. Yang pertama itu gampang, cepat, populer. Itu pun kalau didukung dengan cerita yang menarik dan disukai banyak pembaca tentunya. Lalu yang kedua, di platform itu ada banyak sekali lomba menulis, dan itu bisa menjadi salah satu jalan pintas agar kita bisa mendapatkan uang ikut lomba menulis. Dan tentu karya yang menunjukkan apakah karya kita pantas dipandang jadi juara oleh si juri atau tidak. Kalau nantinya ketika kita sudah bisa mendapatkan hadiah tersebut, apalagi dalam bentuk uang, jangan lupa bagi si Mawar yang mendengarkan kisah ini, beli laptop atau komputer. Sekian dulu ya, sudah ada alarm maghrib nih. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Dan jika kamu merasa bahwa video ini menginspirasi atau memiliki manfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman terdekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.